Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, selama masa transfer putaran kedua ini belum ditutup sampai dengan kurang lebih tanggal 6 Februari. Jadi ya masih ada waktu gitu ya, sekitar kurang dari 2 minggu lah. Yang mana saat ini manajemen Persib Bandung sepertinya sedang menunggu. Kalau diibaratkan lari estafet mah, manajemen Persib Bandung di depan, Boyan nih lagi ngadodoho di belakang nih. Apakah misalkan kalau kata Boyan, oke, saya masih perlu kayaknya langsung ngabret gitu ya manajemen Persib Bandung untuk mencari pemain. Tapi ini dengar-dengar ya teman-teman, ini mah ayah hawar-hawar, biasalah kalau media mah ada kabar-kabar yang memang bisa didengar tapi tidak bisa dibuktikan gitu ya. Jadi ada dua pendapat, silahkan ini mah ke teman-teman Bobotoh dikembalikan mau mengikuti rumors yang mana gitu ya. Yang pertama dari media, yang kedua dari Boyan Hodak. Yang pertama kalau dari media, kemungkinan teman-teman ini Kang Aditya ini sedang berusaha semampu atau semaksimal mungkin memanfaatkan jeda atau memanfaatkan ya bursa transfer putaran kedua inilah. Kalau memang mau beli sekalian, beli lagi. Kalau memang ada yang harus dipinjam, pinjam gitu ya. Jadi mumpung masih ada. Nah, untuk Boyan Hodak ini juga memang sedikit nggak tahu nih rada gimana ya untuk yang putaran kedua ini, mengatakan selalu cukup ya, mendatangkan si A, mendatangkan si B, maksudnya Kurzawa ataupun Dion. Ini juga ya dengan jawaban yang memang normal saja, tidak ada yang wah seperti sebelumnya lah gitu ya. Nah, ini mengartikan sesuatu yang lain kalau di kalangan media. Nah, kalau yang didengar oleh media adalah gini teman-teman, untuk Persib Bandung memang beberapa kan dikaitkan dengan pemain-pemain yang memang kita sudah pernah dengar rumor sebelumnya, apalagi pemain diaspora gitu ya. Nah, pemain diaspora ini kalau yang memang satu gagal, kan masih ada pemain diaspora yang lain gitu ya. Nah, mungkin ya ini juga bukan hanya ke Persib Bandung, tentu saja kita berpikir objektif saja gitu ya. Beberapa pemain diaspora kemungkinan memang akan ke Indonesia, tapi tidak selalu dikaitkan dengan Persib Bandung. Mungkin ada klub yang lainnya juga yang menginginkan. Nah, kita juga masih harus berpikir realistis saja. Kalau memang kenapa Persib Bandung dikaitkan dengan pemain diaspora, pemain si A, si B yang akhirnya ya mungkin ngalalep gitu ya beritanya. Kita juga nantilah ada waktunya teman-teman untuk bahas itu. Tapi yang jelas ya kenapa mencari pemain diaspora, karena opsi pemain diaspora atau setidaknya pemain Indonesia atau pemain asing yang bermain di Indonesia saat ini menjadi opsi terbaik teman-teman di detik-detik terakhir. Kalau misalkan Boyan Hodak ingin menambah sosok lebih menyerang gitu ya, bisa playmaker, bisa pengganti William Marsilio gitu ya, atau bisa menjadi satu pemecah kebuntuan di striker. Nah, ini apapun bisa yang terjadi, namun yang paling memungkinkan opsi adalah pemain lokal gitu ya. Bisa pemain lokal itu yang sudah ada di Indonesia saat ini. Kalau memulangkan pemain pinjaman, kan kita juga punya beberapa pemain pinjaman kayak Dimas Rajat gitu ya, Cecep Ferdi dan beberapa pemain yang lainnya, tapi itu kayaknya tidak akan dilakukan oleh Boyan Hodak. Lebih baik meminjam atau ya membeli pemain baru gitu ya. Nah, ini memang opsi yang paling rasional adalah peminjaman. Kalau memang pembelian sulit dilakukan, opsi terbaik adalah peminjaman, dan yang memang ada di Indonesia itu yang paling memungkinkan teman-teman, karena beberapa tim Liga 1 yang lain pun ini normal gitu ya. Saat ini striker ini pindah ke klub ini masih di Liga 1 gitu ya, back ini pindah ke klub ini
normal sekarang. Nah, makanya apakah Persib tidak mengikuti tren itu? Tenang teman-teman, memang ada hawar-hawarnya seperti itu. Kalau memang ya bukan Persib ya, kalau memang tidak kejutan gitu ya, bisa jadi di waktu kurang lebih ya di bawah 2 minggu ini apapun masih bisa terjadi teman-teman. Apalagi ya dengan kritikan dan apa ya, masukan positif lah di laga menghadapi PSBS Biak kemarin gitu ya. Walaupun hasil kita menang, hasil kita bagus, tapi tetap ada kritikan yang membangun tentu saja. Lini si ini kurang, lini itu kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman media yang mendengar bahwa untuk opsi memungkinkan meminjam pemain, baik itu diaspora ataupun pemain lokal yang ada saat ini, bisa dilakukan dengan syarat tentu saja Bojan Hodaknya mau teman-teman. Karena kalau untuk pembelian apa ya saat ini kan kalau untuk Persib Bandung tuh hampir ya, kita menyebutnya hampir mendekati JDT teman-teman. Kenapa? Karena JDT ini kan bisa dibilang miniatur timnas Malaysia gitu ya. Nah, Persib Bandung ingin mengambil momen itu untuk apa? Tentu untuk ada bisnis lebih tinggi atau bisnis lebih jauh lagi. Kita mempersiapkan IPO teman-teman. Kita juga ada di ACL 2 saat ini. Itu kesempatan emas, kesempatan yang mungkin tidak bisa kita ulangi setiap tahun gitu ya. Jadi setiap momen ini akan dimanfaatkan. Nah, makanya untuk mengejar IPO, apa yang harus dinaikkan dulu nih? Branding. Oke, makanya mendatangkan Kurzawa gitu ya. Ini ya walaupun tidak bisa mendatangkan pemain tim nasional Indonesia atau mantan pemain timnas Indonesia, ya kita datangin aja langsung pemain timnas Prancis gitu ya. Dan juga seorang superstar lah bisa dibilang, karena kan ini sangat berpotensi memang menaikkan branding Persib Bandung. Karena sekarang sudah mulai Persib Bandung dibahas di media-media internasional gitu ya. Termasuk katanya Kylian Mbappe itu melike postingan dari Kurzawa yang sudah berseragam Persib Bandung. Ini kan luar biasa gitu ya dampaknya. Nah, makanya Persib Bandung berhasil dalam segi prestasi dan bisnis. Kalau prestasi kita mesti harus lihat nih Kurzawa mainnya bagaimana. Tapi kalau bisnis belum apa-apa, memang benar kata Boyan Hodak, sudah menguntungkan katanya gitu ya. Jadi Kurzawa sebelum main aja Persib Bandung sudah naik gitu ya pamornya. Ini benar teman-teman. Dan iya itu, kalau dari opsi teman-teman media, ada kabar yang bisa jadi ini tinggal diklik saja gitu ya. Boyan bilang, oke, saya masih perlu, kayaknya ini langsung ngebut untuk manajemen Persib Bandung. Karena ya kemarin juga punten-punten gitu ya, teman-teman mungkin banyak yang tidak sadar kenapa katanya sekarang Levin Kurzawa kitasnya belum selesai, lalu juga Dion masih di Eropa dan lain sebagainya. Jadi kalau Dion Mark ini belum bisa main bukan karena kitas, karena dia kan WNI gitu ya, hanya ya perjalanan memerlukan waktu lah. Dia juga harus mungkin pamitan dengan teman-temannya, dengan keluarga juga, dengan ya lingkungan sekitar, beberes barang, baru OTW ke Indonesia, ke Persib gitu ya. Kalau Kurzawa ya didatangkan dulu, baru kita nama kayak Paneri lah gitu ya. Mungkin ya ada sisi bisnisnya di situ. Nah, ini balik lagi teman-teman. Jadi kalau untuk Persib Bandung untuk saat ini memang sedang menunggu saja instruksi dari Boyan Hodak. Karena apa? Karena balik lagi itu. Jadi kalau memang ada ngambil pemain baru, otomatis pasti tujuannya ke situ. Karena ingat kata Kang Adit, kita baru akan mendealkan pemain ini, kita memfinalisasi gitu ya setelah laga menghadapi Persija Jakarta. Makanya Kurzawa telat datang ke Indonesia gitu ya, karena ya memang baru dealnya setelah laga menghadapi Persija. Menghadapi Persija ini kan tanggal 11 Januari gitu ya, kurang lebih ya berapa ya, udah 2 mingguan gitu ya dengan sekarang. Makanya kalau tim-tim lain mungkin ya tidak sepadat Persib Bandung biasa untuk jadwalnya, jadi mungkin bisa nego sana nego sini. Persib pun sama, harusnya udah ada buruannya, tapi dengan situasi yang unik yang ada saat ini, entah itu kejadian Barba, entah itu kejadian ini itu, akhirnya ya dari plan A ke plan C gitu ya. Nah, ini lompatnya agak jauh sih memang, tapi ya
kita lihat dampak positifnya saja. Kurzawa sudah menaikkan level Persib Bandung ke level internasional yang langsung tinggi gitu ya, walaupun belum bermain secara nyata di atas lapangan hijau. Baik, itu dari sisi media, teman-teman masih meyakini masih akan adalah sepertinya untuk Wilujeng Sumping asalkan lampu hijau dari Boyan Hodak. Nah, Boyan Hodak sendiri bagaimana kesannya dengan penambahan pemain baru ini? Teman-teman tolong didengarkan baik-baik. Boyan Hodak secara singkat menyatakan bahwa sejauh ini kita melepas 2 pemain, jadi hanya mendatangkan 2 pemain saja, katanya gitu ya. Alasannya adalah kita tidak mau merekrut banyak pemain karena takut telat bayar gaji, tidak tahu cara bayarnya gimana. Intinya adalah masalah budget. Nah, ini kita garis bawahi masalah budget. Menurut Boyan Hodak tidak akan mendatangkan pemain baru lagi karena masalah budget. Mungkin agak kontras di telinga kita gitu ya. Dari awal musim Boyan Hodak tidak pernah mempermasalahkan masalah budget, teman-teman. Dan menurut Wahaji Umuh pun ya Pak Glenn ini udah siap gitu ya, uangnya udah banyak gitu ya. Walaupun kita tahu lah Kurzawa ini gajinya juga lumayan gede gitu ya. Itu juga dari mungkin salah satunya dari uang Pak Glenn yang sudah disiapkan. Tapi ya kalau memang membeli pemain yang di kisaran 10 sampai 15 M masih oke lah gitu ya. Jadi ya Boyan mungkin berpikir jangan naon meureun ya, udah kalau sisi kekompakan tim mah saya udah oke, katanya. Kalau tim masih mau berbisnis ya sok datengin aja Kurzawa gitu ya, atau datengin aja si A si B. Tapi yang saya rekomendasikan mah mungkin ya hanya pemain lain, tapi dengan kejadian yang unik tadi, masalah Barba dan lain sebagainya, ya mungkin ini yang merubah situasi perburuan pemain di Persib Bandung gitu, teman-teman. Jadi intinya adalah kalau media masih meyakini bisa mendatangkan pemain sebelum tanggal 6 Februari asal ACC Boyan Hodak. Tapi Boyan Hodak sudah mengatakan ya kayaknya tidak akan mendatangkan pemain lagi karena masalah budget. Nah, masalah budget ini yang memang bisa diperdebatkan gitu ya. Sebetulnya masa sih masalah budget mah insya Allah lah untuk musim ini saya yakin Persib Bandung aya duitnya kalau memang mau membeli pemain mah. Nah, makanya teman-teman mangga saja mau menunggu atau memang masih punya harapan sepertinya akan ada datang yang baru. Kalau kita sih melihatnya mungkin terakhir pada saat menghadapi Persis Solo besok ya. Karena kan Persib Bandung besok dan lusa itu akan menyelesaikan skema permainan masuk ke masalah taktikal dan teknik gitu ya. Jadi setelah menghadapi Persis Solo, jika memang ada evaluasi, itu evaluasi terakhir sepertinya yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak. Kalau memang masih ada yang kurang, bisa jadi langsung lampu hijau gitu ya. Sok Kang Adit cari pemain si A lagi atau posisi si B lagi gitu ya. Jadi langsung ngebut lah manajemen Persib. Jadi kalau sebelum tanggal 6 yang penting deal dulu, oke. Perkenalannya mah kan bisa lebih setelah ditutup juga masih bisa datang. Yang penting kan sudah didaftarkan ke I-League, teman-teman gitu. Jadi tenang aja dulu. Kalau memang masih ada yang unek-unek mah kan bobotoh, sebagian masih ada yang aduh hayang teh datang striker, aduh hayang teh gak ganti si William gitu ya di posisi 10 dan lain sebagainya. Iya, kami pun masih mempunyai keyakinan gitu ya. Teman-teman media yang lain juga masih mempunyai keyakinan untuk saat ini Persib Bandung memang masih berpotensi untuk menambah pemain, karena mengingat akan mengejar satu peluang besar gitu ya, mengadakan IPO dan juga masuk di 16 besar dan juga guna mempertahankan predikat sebagai juara. Jadi ya mudah-mudahan musim ini kita bisa hat-trick juara gitu ya. Dan untuk mempertahankan itu saya pikir ya harus ada sesuatu yang diperbuat lebih jauh lah oleh Boyan Hodak gitu ya. Tapi ya udah terserah bobotoh mau percaya media atau percaya
Boyan yang mengatakan tidak akan ada pemain baru yang datang karena masalah budget, tapi saya pikir budget mah manajemen adalah, mungkin Boyan punya alasan lain ya, apakah memang tidak akan nambah atau hanya melihat dulu nih final evaluasi menghadapi Persis Solo, apa yang masih kurang kayaknya di situ dibenahi, karena udah nggak ada waktu lagi setelah menghadapi Persis, menghadapi Malut, dan terakhir menghadapi Ratchaburi gitu ya di ACL 2. Jadi itu laga-laganya udah mulai sulit lagi Februari ke sana, makanya finalnya menghadapi Persis Solo, apakah memang harus ada evaluasi terakhir atau tidak gitu teman-teman. Kalau memang dari kami ya ditunggu dulu saja sebelum selesai tanggal 6 Februari mah, apapun masih bisa terjadi, apalagi ini masih jauh gitu ya ke 6 Februari, tenang aja. Baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Dan ini dulu deh, ada pertanyaan. Baik, yang pertama pertanyaannya baru masuk soalnya. Kang mau tanya, Persib lawan Borneo jadi ditunda nggak? Kan jadwalnya mepet banget. Itu sampai saat ini belum ada balasan dari I-League, tapi kalau dari manajemen Persib sudah mengajukan untuk apa ya ditunda gitu ya, karena ini juga sangat mepet banget. Bukan berarti kita menghindar, tapi ya situasional saja teman-teman, karena kan untuk kita juga nggak ada yang menyangka, tapi ya kita syukuri gitu ya, kita lolos ke 16 besar, ingin melaju lebih tinggi lagi atau lebih jauh lagi, dan ini juga membawa nama baik Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa disetujui dan bisa diatur ulang gitu ya jadwal menghadapi Borneo. Padahal di putaran pertama juga ya Borneo fine-fine aja, katanya nggak apa-apa ditunda menghadapi Persib Bandung gitu ya. Jadi di putaran kedua ini mudah-mudahan ya bisa ditunda lagi. Namun ya kita tunggu, mungkin I-League juga lagi nyari jadwalnya, karena kan sudah sampai dengan akhir musim ini agak padat ini teman-teman. Apalagi sekarang kan Persib, Borneo, Malut, Persija ini dalam perburuan juara di 4 besar ini. Jadi sangat harus hati-hati katanya untuk menentukan jadwal tunda. Takutnya ketika Borneo menghadapi Persib Bandung ini menjadi partai penentuan poin akhir, mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya untuk akhirnya. Nah ini ya kita tunggu sama-sama lah untuk waktu yang terbaiknya kapan. Mudah-mudahan dikasih jeda gitu ya untuk diundur. Kalau enggak sebetulnya bisa saja main, tapi wah ini sangat-sangat capek banget. Jadi ya kita tunggu aja lah teman-teman ya keputusan dari I-League bagaimana. Lalu selanjutnya, Kang, kata channel sebelah Ramon akan dipinjamkan, benar apa tidak? Waduh, kan udah pernah kita bahas ya, kalau memang sebelum itu yang dirumorkan Ramon ke Arema itu nggak benar teman-teman, itu hoax ya, sudah kita konfirmasi itu hoax katanya. Tapi nggak tahu ini Ramon mau dipinjamkan kemana lagi. Kalau dipinjamkan ke Arema ini sudah tidak benar gitu ya, nggak tahu ini rumors dari mana, kita belum dengar lagi kalau Ramon mau dipinjamkan lagi. Kalau yang kemarin gitu ya sebelum menghadapi Biak, Ramon katanya mau dipinjamkan ke Arema FC. Nah, kita konfirmasi tidak benar. Jadi, kalau yang dimaksud mau dipinjamkan ke Arema itu tidak benar. Kecuali ya mau dipinjamkan ke klub lain, saya nggak tahu. Ya, itu mangga ditanyakan saja ke channel yang sebelah ya. Lalu selanjutnya, Kang, pilih bisnis atau juara? Waduh, ini mah harus beriringan. Sekarang di sepak bola modern itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Jadi kita juga harus lebih dewasa menyikapi sepak bola modern ini. Tidak bisa, wah pokoknya kudu juara gitu ya. Soklah bebeakan beli pemain si A, si B, si C, nggak bisa kalau sekarang. Jadi ya harus ada pengeluaran lagi yang lain. Jadi PT PBB itu kan bukan hanya punya Persib Bandung saja, tapi di bawah PT PBB itu kan banyak, ada tim basketnya, ada akademi, ada tim putri gitu ya, lalu juga ya tim satelit dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dibiayai oleh PT PBB, sehingga harus hitung-hitungannya konkret teman-teman gitu ya, harus setidaknya punya planning tuh. Oh bisa lah ini kalau memang buat nabung, misalkan dari Persib agak lebih kita beliin pemain buat
klub basketnya gitu. Nah ini juga ya begitulah cara kerjanya. Jadi ekosistem di Persib Bandung ini jalan gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang maunya pilih juara tapi sambil berbisnis, karena yaitu yang sedang dilakukan Persib Bandung 4-5 musim ke belakang gitu teman-teman. Jadi ya sedikit demi sedikit lah hasilnya pun ya kan. Kang Aditya di awal musim mengatakan untuk planning kita punya 3, 5, sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi ya itulah yang sedang disiapkan Persib Bandung sekarang. Mungkin 10 tahun ke depan ya kita sudah punya TC, sudah punya fasilitas yang lain, stadion lebih modern gitu ya. Nah ini bisa jadi karena itu harus ada bisnisnya gitu. Jadi harus berbarengan lah ya, kita nggak bisa milih bisnis atau juara, maunya dua-duanya juara tapi sambil berbisnis karena itu menguntungkan untuk Persib sendiri. Baik, selanjutnya apa Dion pakai kitas juga Kang? Kenapa belum bisa bermain? Nggak pakai. Dion Mark itu ya sudah menjadi WNI, namanya juga kan udah menjadi pemain timnas. Nah kalau yang kitas itu hanya diperlukan untuk Kurzawa gitu ya, tapi menurut Boyan Hodak kemungkinan besok atau lusa Kurzawa sudah bisa ikut latihan. Ya kita juga nggak tahu latihan memang sudah keluar kitasnya atau bisa gitu ya tanpa kitas ikut latihan. Nah ya kita lihat besok lah teman-teman. Lalu selanjutnya kontrak 6 bulan tapi main ngan saukur setengah pertandingan si Kurzawa mah. Kontrak 6 bulan tapi main ngan saukur setengah. Ya sepertinya gitu ya teman-teman. Nggak akan dimainin full karena ya itu menurut Boyan Hodak juga kan kita nggak mau buru-buru mainin Kurzawa karena kan dari kebugarannya juga takut cedera lagi gitu ya, baru datang belum tahu atmosfer sepak bola kita dan lain sebagainya. Jadi kontrak 6 bulan itu bukan 6 bulan teman-teman. Ini saya nggak tahu ya pastinya berapa, tapi kita meyakini tidak sampai 6 bulan karena kalau sampai dengan akhir musim itu kan kurang dari 6 bulan ya teman-teman. Jadi mungkin ada kontrak spesial untuk Kurzawa, ini mah yang tahu-tahu aja, kalau bahasa sekarang mah namanya YTTA gitu ya, yang tahu-tahu saja. Jadi kontrak Kurzawa ini agak sedikit spesial, bukan sampai setengah musim, tapi ya sampai dengan musim ini selesai. Tidak disebutkan harus bermain secara reguler atau bagaimana. Yang jelas ya harus menjanjikan untuk Persib Bandung di segi bisnisnya itu. Mungkin ya itulah kalau masalah kontrak mah manajemen yang lebih tahu, manajemen Kurzawa dan agennya gitu ya. Tapi yang jelas Kurzawa mempunyai kontrak spesial di Persib Bandung. Lalu selanjutnya, yang terakhir aja kayaknya, Kang, kalau siaran Persib masih ada di radio nggak? Soalnya saya kadang nggak sempat nonton TV, nuhun. Persib masih ada, kalau nggak salah masih ada di radio, naon itu teh RRI gitu ya. Namanya teh apa? Pro Liga apa Pro One Pro 1 pokoknya itu Pro 1 RRI pokoknya gitu ya, RRI Pro 1 kalau nggak salah itu. Saya lupa nama radionya, tapi kalau nggak salah ada Pro-nya lah, Pro 1 kalau nggak salah gitu ya. Itu masih setiap laga kandang saja ya teman-teman. Jadi laga kandang di GBLA itu masih disiarkan di radio gitu ya, di RRI pokoknya RRI Bandung gitu ya. Pokoknya ada pro-proan lah gitu, cari aja. Aduh, punten saya lupa teman-teman. Itu punten ya. Lalu selanjutnya teman-teman ini yang disapa. Baik. Aduh punten. Baik, ada teman-teman dari Cibitung, Gunung Halu. Lalu juga ada Kang Ervin di Cijengjing, Ciamis. Ada juga Egi Naun di Jambi. Ada juga Kang Ardi Ablay, Viking Ciracas, Jakarta Timur. Ada juga Kang Asep Arif di Tangerang. Ada Bobotoh di Darwati. Ada Bobotoh di Cibuntu, Abah Dadang. Lalu ada Kang Andra Satria di Warung Lobak. Lalu juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Ada Kang Alung Verlep Ciampel Kartim. Lalu juga ada Abah Hari di Jogja. Ada juga Kang Ujang di Korsel. Ada dari Bobotoh di Babakan Sari Cimahi Tengah. Ada Bobotoh di Sancang Garut. Ada Kang Aldo. Ada juga
Boboto di Bojonegoro, ada Boboto di Sulsel, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga dari Boboto ND Flores NTT, ada juga Boboto di Cibaduyut, Boboto di Galunggung Tasik, Kang Agung Kar, Luragung, Kuningan. Lalu juga Boboto di Baru Kopi Cikondang. Lalu juga ada Mang Uit di Jonggol Bogor Timur. Lalu ada Bonjopi Tangerang. Ada juga terakhir mungkin Bobotoh di Sarungan Galuh Ciamis. Terakhirlah satu lagi dari Bobotoh Limbangan katanya gitu ya. Hatur nuhun Bobotoh atas atensinya, mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan dan informasi baru tentu saja buat teman-teman Bobotoh. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.